Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali PPKN tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Insya Allah kali ini kita akan membahas 3 subtema sekaligus. Yang pertama adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Hak kita adalah dapat memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sedangkan kewajibannya adalah kita harus memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana. Artinya tidak boleh menghambur-hamburkannya. Seperti contoh, kertas berasal dari batang pohon. Jika kita tidak berhemat saat menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Sedangkan penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan semakin berkurang. Yuk kita hemat kertas mulai sekarang. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar adalah hak kita semuanya. Akan tetapi jangan lupa kewajibannya, harus merawatnya dengan baik, yaitu dengan cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita harus merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, baru kita mendapat hak, mendapat udara yang segar. Kita masuk ke subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yuk kita lihat gambarnya. Yo, siapa di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan? Ada kucing, kelinci, ayam, burung, banyak lagi ya. Hak kita adalah dapat memelihara hewan peliharaan. Sedangkan kewajibannya adalah harus merawatnya dengan baik agar hewan peliharaan tidak kotor dan bau. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban dalam menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan liar. Lalu, karena pemburuan liar itu memiliki dampak berbahaya antara lain kepunahan, rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Nah, dengan melakukan penebangan hutan secara liar, dapat memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan liar, yaitu hewan liar bisa saja masuk ke pemukiman warga karena lingkungannya sudah rusak. Selain itu, hutan pun rusaknya hutan pun dapat menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Melestarikan hewan langka. Nah, kita harus melestarikan hewan langka, yaitu dengan cara melakukan penangkaran atau membuat suaka marga satwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Nah, hewan langka yang ada di Indonesia diantaranya ada komodo, lalu merak, apalagi ya, badak, bercula dua, harimau Sumatera, cendrawasih, banyak lagi. Nah, kita harus menjaganya dengan baik. Selanjutnya, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih merupakan hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Lalu dampak tidak menjaga lingkungan. Kira-kira apa dampaknya ya? Nah, kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, maka akan muncul dampak yang merugikan. Seperti contoh, membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir atau
selokan menjadi penuh dengan sampah sehingga ketika datang hujan maka terjadilah banjir. Nah, seperti ini. Penyebab lain pun ada, yaitu jika kita menebang pohon secara liar maka akan terjadi kebakaran hutan, lalu banjir bandang, terjadinya longsor, sangat merugikan. Nah, apa upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan? Salah satunya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Artinya harus menanam kembali hutan yang sudah gundul. Nah, ini dia contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Anak-anakku, materi sudah selesai dari Ibu. Kita akan mengerjakan latihan yang akan dikumpulkan, yaitu halaman 204, bukan halaman 135, tapi 204. Kalian boleh menyalin tabel yang sudah ada, contohnya ke dalam buku tulis tematik. Lalu membuat 5 fakta. Misalkan faktanya lingkungan gersang. Penyebabnya adalah tidak ada penanaman pohon. Dampaknya lingkungan menjadi tidak indah. Sarannya sebaiknya menanam pohon atau bunga-bunga di lingkungan kita. Itu contohnya. Nah, kalian harus mengumpulkannya dengan cara dipoto lalu dikirim ke link yang telah Ibu sediakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.